Haleluya, salam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada di tempat perkemahan 27 dari 42 tempat perkemahan bangsa Israel selama mereka di padang gurun. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, sungguh besar kasih setiamu. Terima kasih buat kami boleh belajar dari tempat perkemahan 27 ini Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami pengajaran dari tempat ini untuk memberkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bilangan 33-31. Mereka berangkat dari Moserot, lalu berkemah di Bene Yaakan. Bene Yaakan ini adalah tempat yang ke-27 tempat perkemahan bangsa Israel. Dan Bene Yaakan ini punya arti yaitu anak-anak Yaakan. Dan kalau kita membaca di Ulangan 10 ayat 6 disebut juga Beerot Bene Yaakan. Itu Ulangan 10 ayat 6. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Moserah. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan, lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Saudara, Bene Yaakan ini adalah tempat yang juga banyak air di tempat ini, saudara. Mereka menemukan sumur. Dan juga Yaakan ini dari kata agan, yang berarti berliku-liku atau berbelok-belok. Memang dari Ritma, saudara, pada saat mereka memberontak kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka 40 tahun di padang gurun, dari tempat perkemahan 14.5 ini sampai tempat perkemahan yang ke-33, mereka itu berputar-putar, berbelok-belok seperti arti dari kata Yaakan ini, saudara. Setelah 33 itu, kemudian 34, 35 sampai 42 itu sampai di Gilgal baru mereka bisa lurus, saudara. Tetapi dari Ritma sampai ke 33 itu mereka berputar-putar. Seperti dari kata, pengertian dari kata Yaakan itu. Dan berputar-putar ini dari 14, dari tempat perkemahan 14 sampai ke 33 ini, mereka berputar-putar selama 38 tahun, saudara. 38 tahun. Dan kerinduan Tuhan bagi kita jangan seperti bangsa Israel yang berputar-putar, berbelok-belok, saudara, perjalanan mereka. Dan ini menjadi peringatan buat kita, pelajaran buat kita, supaya kita jangan seperti bangsa Israel. Sebaiknya kalau kita berjalan, atau sebaiknya perjalanan kehidupan kita ini, saudara, harus lurus. Jangan sampai berbelok-belok atau berputar-putar, saudara. Dan ini memakan waktu akhirnya kehidupan kita. Kita terbuang waktu kita untuk hal-hal di mana kita cuma berputar-putar, berbelok-belok, kembali lagi ke awal, saudara. Dan seperti Amsal 3 ayat 6, biarlah Tuhan yang meluruskan kehidupan kita. Yang penting pribadi kita, saudara, yang penting kita sendiri mau dibentuk Tuhan. Lagi kalau kita, kerinduan kita mau berjalan lurus dalam kehidupan kita, dan pasti Tuhan mau membentuk kita seperti itu. Kita akan sampai pada tujuan Tuhan yang cepat dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala
lakumu, perbuatanmu, sikapmu, akui dia. Maka ia akan meluruskan jalanmu, saudara. Jadi oleh karena kelakuan kita, oleh karena tingkah laku kita, oleh karena perbuatan kita, jalan kita akan berbelok-belok sesuai dengan tingkah laku kita yang berbelok-belok atau kelakuan kita. Maka marilah kita mempercayakan kehidupan kita ini, akui dia dalam segala perbuatanmu, sikapmu, lakumu, ya. Dalam kehidupanmu, akui dia. Maksudnya apa? Menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya, ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sehari-hari. Akui dia, serahkan. Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, supaya kehidupan kita tidak akan berbelok-belok kiri kanan, berliku-liku, membuang banyak waktu. Tetapi kita akan dipimpin Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita, dipimpin Tuhan lurus kepada tujuan Tuhan, dan kita akan mencapai dengan secepatnya, saudara. Saudara, kalau kita bicara juga Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dengarkanlah, janganlah menyimpang ke kiri, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntun kemana pun engkau pergi. Jadi setelah Musa meninggal, kemudian Allah mengangkat Yosua untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa tidak lagi masuk ke tanah Kanaan, dia dipanggil Tuhan. Cuma melihat dari jauh. Selanjutnya untuk menyeberang Sungai Yeriko, Sungai Yordan, dia harus memimpin tanpa Musa. Karena Musa sudah dipanggil Tuhan. Dia sendiri yang memimpin bangsa Israel melewati Sungai Yordan itu untuk menuju Gilgal, tempat perkemahan yang 42, saudara. Dan pesan Tuhan yang kuat kepadanya, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh. Memang kalau kita mengikuti Tuhan, saudara, jangan main-main. Jangan setengah-setengah, tapi harus sungguh-sungguh ikuti Tuhan. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Baiklah sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, pikiran kita berdasarkan hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berdasarkan perintah-perintah Tuhan, berdasarkan Taurat Tuhan yang hari-hari ini kita baca. Dan kita gampang untuk membacanya setiap hari. Atau kita dengarkan dengan YouTube, saudara. Mari, berlakulah seperti firman itu. Maka ada jaminan Tuhan. Engkau akan dipimpin lurus. Engkau dituntunnya lurus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan jaminannya adalah bahwa saudara dan saya akan beruntung dalam hidup ini. Kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi, kemana engkau bekerja, di situ ada keberuntungan demi keberuntungan yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu jaminan Tuhan bagi kita. Ia akan, artinya jangan berbelok-belok, jangan berliku-liku. Tempat perkemahan yang ke-27 ini bagi kita, saudara, ia akan. Jadi biarlah kehidupan kita jangan ya akan, yaitu berbelok kiri atau berliku-liku, berbelok-belok, berbelit-belit. Jangan, saudara. Mari hidup kita biarlah dipimpin Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya supaya hidup kita ini menjadi hidup yang lurus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.